Ya, tanya kuasa hukum saya ya, nanti keluar. Ayah Fadel Al-Fajar Bajide Umar Bajide murka saat mendengar fitnahan dari Nikita Mirzani yang menyebutnya keluarga miskin hingga keluarganya disebut berwajah jelek. Umar Bajide mengatakan saat pertama kali putri Nikita Mirzani Laura Meiziani atau biasa disebut Loli datang ke rumah bukan membawa sebuah kebahagiaan atau prestasi yang dimiliki seorang Loli. Biar kalian tahu, Loli itu datang ke rumah dari awal sampai saat ini cuma membawa perkara. Dia datang cuma membawa masalah, tegas Umar Bajide kepada para wartawan yang menanyainya. Umar Bajide menyebutkan saat datang ke kediamannya, Loli bukanlah membawa uang yang cukup banyak seperti tuduhan fitnah yang dilontarkan oleh Nikita Mirzani kepada keluarganya. Apakah kalian tahu bahwa Loli itu datang dalam kondisi melarat? Dia datang itu cuma membawa masalah. Datang cuma bikin perkara di rumah saja. Sudah dia bawa masalah, kok bisa-bisanya kami sekeluarga dituduh yang macam-macam, tegas Umar Bajide. Memangnya kami renovasi rumah harus pakai uang orang lain? Anak saya dari pertama itu semua sudah sarjana. Mereka sekolah dari kecil sampai besar pakai uang saya, jangan dong menghina keluarga kami, ungkap Umar Bajide dengan nada yang cukup emosi. Setelah mengetahui putri Nikita Mirzani sesungguhnya, barulah secara perlahan Umar Bajide mulai membenahi diri Loli dengan baik. Kita benahi semua satu persatu, tetapi pihak sana tidak pernah tahu sampai dia mendapatkan endorse kecil-kecilan dan baru mulai masuk ngutik-ngutik saya. Jadi jangan disangkut pautkan dengan renovasi rumah. Kayak diibaratkan Loli itu seperti dari surga bawa uang banyak buat kami. Dia datang pada kami itu melarat, biar kalian tahu, tambah Umar Bajide dengan nada yang sangat emosi. Masalah ini bagi saya masalah sampah, drama sampah. Saya nggak pernah mau ikut-ikut, tidak pernah menggubris. Cuman intinya di sini saya menolong anak yang terlantar, yang ditelantarkan. Lillahi ta'ala, saya cuma menolong dan saya beri nasihat dari yang tidak pernah puasa dari kecil, ikut berpuasa, dari yang tidak pernah terawih dari kecil, ikut berterawih. Pada saat waktu itu bulan Ramadan. Di samping itu cara berpakaian juga saya tidak suka yang terlalu seksi, minim. Dia berubah sendiri sampai berhijab. Nah, berhijab itu dapat fitnah lagi menutupi hamil. Ini kan sudah bukan manusia kalau begini. Mestinya seorang ibu berterima kasih anak berhijab. Anak berapi, tapi tidak terlihat apa-apa. Mestinya berterima kasih, tapi saya nggak berterima kasih dia. Tidak perlu. Saya di sini cuma lillahi ta'ala, saya menolong anak yang terlantar. Jadi kalau saya cuma mengharapkan dari balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mungkin dari pertolongan saya ini Tuhan juga tidak ngasih pahala kalau seperti anak yang seperti ini. Kalau manusia plastik begini, Tuhan aja difitnah, apalagi orang. Dia merubah-rubah itu udah fitnah, pencipta Tuhannya itu sendiri difitnah. Jadi jangan main-main sama saya. Saya diinjak-injak, dikorek-korek yang tidak pernah tahu siapa ini. LM ini siapa nggak tahu, saya juntungnya apa, cuman saya lihat anak terlantar. Tadinya saya nggak mau di belakang layar ini drama-drama sampah sebenarnya. Jadi saya kasih tahu aja demikian. Secuplik curahan hati saya, balasannya begini seperti ke keluarga saya. Ini udah benar manusia iblis sekali udah. Oke.
Diana. Langsung aja bang. Oh bang. Oh bang, munduran dikit bang, kalau boleh bang. Maju. Saya yang kesulitan ini. Iya. Ya udah situ bang. Kita munduran ya. Munduran yuk. Bisa berdiri. Capek. Oke bang Rasman langsung aja bang. Baik, terima kasih teman-teman media. Saya sudah tahu kalian sudah capek semua. Ayo Mas sini. Saya semua. Tinggi banget Bang, loh. Tadi kami sudah diterima dengan baik oleh bidang konseling, karena dalam pembuatan LP itu kan harus ada konseling. Kita bertemu dulu, jelaskan apa yang mau kita lakukan, didiskusikan, kira-kira masuk nggak ini. Alhamdulillah, setelah berkoordinasi dengan Anit, berkoordinasi dengan Pak Kasat, dan ini nih yang saya dari lubuk yang paling dalam selaku ketua tim dan teman-teman saya ada 10 orang dan mewakili keluarga besar Pak Bajide, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kombes Pol Ade Rahman, dan Kasat Reskrim KBP Gogo Gardesun. Kenapa? Karena saya dapat merasakan bahwa beliau itu saat ini menjadi perhatian publik terkait dengan laporan Nikita Mirzani kepada Fadel, terkait dengan laporan saya kepada Nikita Mirzani. Ini sudah pasti memakan waktu, apalagi kasus-kasus yang lain juga ada. Dan malam ini kami juga melaporkan, dan ini semata-mata saya jelaskan tadi kenapa kami bawa ke sini, karena laporan saya dengan laporan Pak Umar itu banyak satu rangkaian dibuat oleh NM. Ini kita Mirzani. Misalnya dia buat jeruk lemon ngomong-ngomong, nyebut Rasman, pengacara ini dan keluarga Bajide, terkait-kait dia. Nah makanya tadi saya sampaikan tolong. Nah sedangkan yang lain, yang 2 lagi memang kita tidak bawa ke sini. Kita tidak mau membebani terlalu banyak Polres ini. Baik, karena itu saudara-saudara, tadi sudah resmi dibuka LP-nya. Nih. Pasalnya bang. Sebutin aja. Sebutin LP-nya dulu. Sebentar ya. LP-nya tetap pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat 3. Itu ada ya? Ya, benar. Nanti dalam pemeriksaan kita yakin akan ada pengembangan. Dan kami juga barusan tadi dapat data baru terkait dengan keluarga Pak Bajide, itu nanti akan kita sampaikan. Jadi prinsip saya sekali lagi dengan tim dan keluarga Pak Bajide, sudahlah. NM, kau sedang katanya berlibur di negeri matahari. Kalau sedang berlibur, jangan ngoceh-ngoceh, supaya jangan nambah masalah. Libur-libur saja. Nah, kayak saya pergi, saya bukan liburan, saya bekerja ke luar negeri. Tapi saya tetap layani dengan baik. Nah, sekarang 2 sudah. Kami minta jangan tambahi lagi. Kenapa? Karena apa yang kau bayangkan itu, kau merasa kuat, ini hukum tegak lurus. Dan pertukaran pemerintahan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu adalah kesinambungan. Maka proses hukum juga berkesinambungan. Saya 2014 adalah salah satu tim Pak Prabowo Hatta. Jadi bukan orang asing saya. 2019 Pak Jokowi Ma'ruf. Sekarang kita juga dukung pemerintahan ini. Tidak ada yang berubah. Bukan, maksud saya, karena ada yang bilang begini. Ada yang bilang begini, kalau ini Rasman kan dia nggak dukung ini, nggak ada hubungannya ini. Ini Jangan bawa pemerintahan bang. Bukan, ada yang bilang begitu. Jadi saya sampaikan ini supaya jangan ada menganggap
ini urusan orang yang berkuasa, tidak ada. Jadi apa yang mau ditanya? Pasalnya yang dilaporkan apa? Ancaman hukumannya? 4 tahun. Bang, berapa pasal yang dilaporkan? Satu pasal. Mengenai apa, Bang? Kan sudah dibilang tadi 27 ayat apa, Bang? 3. Pak Umar, izin Pencemaran nama baik. kalau yang kemarin Bang, pasalnya Bang? Itu laporan saya. Ya, sama juga atau beda Bang? Sama. Cuma saya ada juntonya 310 311. Oh, oke. Kita Kalau ini bukan 45 ayat 1. Kalau ini? Tapi ini nanti ini 27 ayat 3 hampir sama. Hanya perbedaannya nanti akan dilihat pada pengembangan. Di pengembangan itu bisa berkembang. Contoh, kemarin Fadel ketika dilaporkan itu pasalnya berapa, Mas? Ada 76B. Setelah diperiksa pelapor, ditemukan ada bukti-bukti, maka bertambah. Nah, itu juga akan begini. Begitu dia. Pak Umar, Cukup ya? bagian mana yang Pak Umar merasa ini pencemaran nama baik? Ini ditunjukkan lagi sudah selesai. Pak Umar, yang bikin Pak Umar tuh kesal atau gimana saya bikin Pak Umar. Pak Umar boleh agak majuan Pak, boleh agak maju Pak dikit Pak. Pak Umar agak maju dikit boleh Pak. Bagian mana biar kita apa aja boleh disebutin? Soalnya rangkaiannya Bapak boleh ada maju. Boleh agak maju Pak, agak maju sedikit Pak. Udah, cukup ya. Enggak belum Pak, belum dijawab Pak, belum dijawab. Belum dijawab. Bang, jawab dulu, Bang. Belum dijawab Bang. Pertanyaannya apa? Apa mau ditanya? Jawab Bang, karena mau ngelaporin lagi Bang. Tar dulu. Apa kata-katanya yang Kata-katanya Om apa Om? Tanya apa yang bikin sakit dengan pelaporan Pokoknya tahu lah, ini? apa kalian tahu semua, banyak di beredar di media sosial. Soal Bang jadinya soal apa Bang Martin? soal dibilang miskin apa soal apa? Soal Ya, penghinaan salah satunya fisik itu. Ya, atau udah, itu aja. dibilang tukang semir termasuk itu juga apa Ya, salah satu ya, fitnah, tukang semir. Kan ganteng kan Pak Adel? Ganteng kan? Ganteng kan cowok. Terus Ya kalau cantik cewek Bang. Jangan otak lu itu sudah dibalut sama tai. Nah, oke. ya itulah. Dan bukti yang diserahkan apa aja, Bang? Sudah flash disk. Oke. Bukti apa namanya screenshot, Oke. rekaman layar dan lain-lain. Ya pasti ada lah. Kalau sudah diterima kan berarti ada data, walaupun diterima LP belum menjamin akan naik sidik atau tersangka. Tetapi paling tidak ada dasar. Kami berkeyakinan laporan kami kuat, karena itu kami datang. Gitu. Oke ya. Bahwa Nikmin akan kena penjara gitu, maksudnya seberapa yakin dari pihak keluarga sendiri atas Ya, laporan mungkin ini? Om Kalau ya, sebagai lawyer kami pasti yakin. Kalau tidak yakin kami tidak datang. Dan kami bawa data, kita nggak perlu lama berdiskusi. Nah, lalu kemudian diterima. Nah, tentang keyakinan ya sangat yakin, karena ini bukan rekayasa tapi telak. Dia memaki-maki, dia menghina, dia memfitnah, dia menimbulkan ujaran kebencian dan membuat body shaming. Buat keluarga saya apa sih yang mau disampaikan buat dari keluarga? Yang mana Bang? Body shamingnya mana, Bang? Ya mungkin boleh disebutkan Bang. Muka saya dengan muka keluarga Bajide, dia bilang seperti aspal yang kurang kurang rata. Ya udah, itu kan body shaming. Terus press di situ isinya apa aja Bang? Ya sesuai dengan barang bukti yang kami sampaikan. Bang, ya apa Mungkin apa itu tentang fitnah dan pencemaran nama baik.